Topik hari ini kita coba membahas masalah yang namanya malas. Apa sih sebenarnya yang dimaksud malas itu? Tapi sebelumnya kita coba saksikan cuplikan film berikut ini dulu ya. Oke. Yeah, David, come on in. How's the family? They're doing well. I heard there's a promotion coming up next quarter. I'd love to throw my name in the hat. Yeah, you know what? I've been looking at the numbers, and yours don't seem to be quite up to what we need. I'm sorry. With all due respect, sir, I've been here 5 years, and I've worked 60, 70 hours a week. I show up earlier than anyone here. I'm the hardest worker you have. This is not a question of work ethic, David. I love working with you. You bring a great energy and work ethic, but sometimes it just comes down to cold, hard facts. And we need numbers. Well, I don't understand. What are you saying? We have to let you go. I don't understand. The truth is, you're just not the right fit. Okay. Thanks for your opportunity. Yeah, David, come on. Ya, berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami atau mungkin mendengar cerita dari teman mungkin yang mengatakan seperti di film ini. Dia begitu rajin, ya. Eh, sudah kerja 5 tahun. Nah, kemudian kerja sampai 70 jam, 80 jam seminggu. Kemudian ya pokoknya intinya dia pekerja keras, ya, disiplin dan lain-lain. Tetapi kok dia nggak dapat promosi, malah dia dipecat karena bosnya bilang dia butuh yang namanya number atau yang mungkin kita sebut target, ya. Jadi eh, saya berpikir banyak sekali orang yang bingung kenapa kok orang itu yang dipromosikan, kenapa orang itu lebih berhasil sedangkan kita mungkin lebih rajin daripada mereka. Oke, mungkin ada hal yang sedikit berbeda di sini di dalam hal melihat rajin atau tidak, yaitu bukan berdasarkan kita datang dari kantor misalkan jam 8 pagi atau mungkin sebelum jam 8 kita sudah datang, kita pulang paling terakhir orang jam 5 sudah pulang, kita bahkan sampai jam 7, ya. Orang Sabtu nggak kerja, kita kerja dan seterusnya. Jadi yang dimaksud rajin itu ada dua macam. Pertama yang itu ada kedua, nah ini yang kita mau bahas. Nah, kita tidak membahas masalah rajin yang pertama, karena rajin yang pertama itu begitu banyak orang yang rajin yang pertama. Ya bahkan mungkin Bapak Ibu kalah rajinnya sama orang-orang yang pagi-pagi subuh sudah dagang di pasar, ya. Atau mungkin orang yang buka restoran pagi-pagi sudah belanja pagi-pagi sekali, ya. Kemudian mereka harus memasak, kemudian buka usahanya dari pagi sampai malam, ya. Kemudian begitu terus tiap hari, ya. Mungkin kalau dilihat dari penggunaan waktunya di dalam satu hari, mereka jauh lebih banyak daripada kita. Tapi saya tidak membahas itu karena yang saya maksud rajin di sini adalah ada 8 hal utama, ya, malas yang berbahaya. Yang berbahaya itu apa? Yang pertama kita coba lihat adalah malas belajar. Jadi yang saya maksud malas di sini adalah malas belajar. Jadi kalau misalkan eh, kita rajin dari jam 8 sampai jam 5 kita bekerja seperti mesin, kita tidak belajar sesuatu yang untuk meningkatkan kemampuan kita, ya kita sebut itu juga sebagai hal yang malas, ya. Kemudian yang kedua, malas evaluasi. Malas evaluasi adalah setiap kali kita gagal, kita selalu melakukan hal yang sama, ya. Kita melakukan lagi, kita tidak pernah mau mengevaluasi kenapa kita gagal, ya. Ini juga membuat
kita jadi mungkin saat ini belum berhasil. Nah, tadi ada yang saya lupa sedikit di dalam hal malas belajar ya. Malas belajar ini biasanya orang-orang yang dia mungkin sudah mencapai satu achievement ya, kemudian dia sudah puas di situ, dan kemudian dia merasa dia sudah hebat, dan kemudian dia tidak lagi mau belajar lebih dalam lagi karena dia merasa dia sudah hebat. Karena orang-orang seperti inilah yang akhirnya dia stuck di situ dan dia tidak berkembang lebih lagi. Padahal begitu banyak hal yang harus dibelajarin, ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah malas membaca. Orang Indonesia ini saya juga bingung, malas sekali membaca, ya. Sebenarnya termasuk saya juga. Saya juga orang yang bukan orang yang rajin-rajin amat untuk membaca. Tetapi hal-hal yang memang berhubungan dengan pekerjaan saya rajin membaca. Contoh, pada waktu saya dulu di kontraktor ya, waktu saya kerja, awalnya saya tuh di bagian accounting. Tapi pada saat saya dipindahkan ke bagian personalia, di situ saya diharuskan untuk mengerti yang namanya undang-undang ketenaga kerjaan. Saya beli buku undang-undangnya, kemudian saya pelajarin bagian-bagiannya di mana berhubungan dengan sektor bisnis yang waktu itu perusahaan kita jalankan. Ya, jadi mau nggak mau saya belajar. Nah, kemudian saya juga disuruh untuk urusan teks atau pajak. Nah, saya juga mempelajari, apalagi teks Indonesia kamu tahu sendiri berubah terus. Ya, jadi saya terus membaca, memperbaharui dan mengupdate saya punya pengetahuan mengenai teks pada saat itu. Ya. Nah, kemudian saya juga terjun ke dalam dunia marketing pada saat itu, kebetulan karena kita berhubungan sama orang asing, mau nggak mau saya harus belajar surat menyurat dengan orang asing, waktu itu dengan menggunakan email ya. Nah, pada saat itu saya malu juga dong kalau misalnya nyurat menyurat grammarnya kacau balau. Ya, kemudian waktu itu saya beli bukunya bagaimana grammar ya, yang mulai dari present tense, present continuous, present perfect, dan terus saya belajar ya past tense, future tense, dan lain-lain. Ya, saya pelajarin itu buku pintar itu ya, sampai saya mengerti bahwa kalau saya berbicara sekarang gini present tense, gini continuous, begini dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya membaca ini adalah satu kewajiban kita untuk mengupgrade kita punya kemampuan. Contohnya buku-buku marketing yang berhubungan dengan marketing, berhubungan dengan bagaimana berkomunikasi dengan antar manusia. Saya senang sekali membacanya karena itu nanti saya praktekkan di dalam pekerjaan saya. Nah, ini dia yang mungkin teman-teman saya juga mengencourage kalian juga untuk melakukan itu, ya. Apalagi sekarang waktunya kalian banyak, ya. Mungkin dulu 1001 macam alasan untuk mengatakan tidak bisa baca. Sekarang sebenarnya sudah tidak ada alasan. Di situ sebenarnya sudah terjadi yang namanya kalian introspeksi diri, ya. Selama ini berarti kalian hanya menipu diri kalian sendiri dengan bilang sibuk padahal kalian tidak mau. Karena mau tidak mau itu sebenarnya masalah prioritas. Apakah kalian memprioritaskan peningkatan kemampuan diri Anda ini atau tidak? Nah, ini dibuktikan dengan action, ya. Kemudian yang keempat adalah malas persiapan dengan baik. Nah, banyak di antara kita marketing yang kalau ketemu sama klien ya udah jalan aja, bawa aja brosur, kemudian price list, site plan, ya. Kemudian udah pergi aja begitu. Kamu tidak merencanakan dengan baik. Apakah dengan demikian cukup? Nah, ini coba kamu pertanyakan kepada diri Anda. Apakah kalian cukup dengan membawa marketingnya tulisnya seperti itu? Kalau saya ketemu sama klien, saya itu selalu mempersiapkan jauh lebih matang. Pertama, saya mempersiapkan yang namanya site plan. Kemudian saya mencoba mengetahui agamanya apa. Jadi saya sudah siapkan foto-foto yang akan saya kasih. Jadi bukan
pada saat nanti ketemu, baru saya bingung cari itu foto-fotonya ada di mana. Ya kemudian setelah itu saya pengen itu saya update. Dan kemudian jadi gini, saya membayangkan kalau saya ini yang mau beli produk itu. Kalau saya mau beli produk itu, apa aja yang saya mau tahu. Nah, itulah yang saya siapkan. Ya, jadi sampai sampai saya memilih kira-kira kalau yang misalkan ukuran yang single, double, family, itu yang di mana yang sekarang yang terbaik, yang available. Jadi saya sudah siapkan sampai sejauh itu. Bahkan saya pernah ada satu case saya karena itu case besar, jadi saya pergi duluan ke sana, kemudian saya lihat kondisi tanahnya, kemudian saya lihat dari depan, belakang, kiri, kanan, ya semua saya lihat karena waktu itu walkway belum ada. Jadi saya harus mengetahui medan di sana tuh seperti apa. Jadi saya datang kurang lebih setengah jam lebih awal. Jadi saya langsung kontrol, kemudian betul saja ternyata pada saat si customer sampai, dia ngajak saya putar ke belakang. Bayangkan kalau misalnya saya tadi nggak tahu jalan ke belakang lewat mana, karena saya pernah lewat, saya tentu dengan mudah untuk mengantarkan dia melihat keliling. Nah, jadi ini adalah penting yang namanya persiapan. Seberapa serius Anda mempersiapkan segala sesuatu pada saat mau presentasi, pada saat kalian mau bawa ke site, bahkan pada saat mau closing. Pada saat mau closing, Anda mesti memikirkan kira-kira apa yang kamu mau tawarkan, kira-kira kurang lebih nanti terjadi negosiasi yang seperti apa, dan kamu mau bagaimana, dan seterusnya. Jadi ini persiapan kamu harus persiapkan dengan baik. Ya, ini juga menjadi satu faktor yaitu malas mempersiapkan dengan baik. Yang kelima, malas meningkatkan potensi diri. Potensi diri ini yang saya bicara di sini adalah yang sifatnya bukan di bidang kita. Maksudnya mungkin kalau kita di pemakaman bukan hanya di pemakaman, tetapi pengetahuan umum. Jadi misalkan mengenai teknik-teknik yang bersifat di luar itu, misalkan contoh masalah bangunan atau masalah elevasi tanah atau masalah cut and fill, istilah-istilah seperti itu apakah kalian mengerti semuanya? Ya, atau misalnya kita bilang back wall itu ada nggak fondasinya, atau kalau misalnya walkway fondasinya seperti apa, dan seterusnya. Itu sebenarnya pengetahuan di luar daripada kita sebagai marketing, tetapi itu adalah satu nilai plus bahwa kamu mengetahui lebih daripada marketing lain, sehingga suatu hari nanti kamu mendapat satu penghasilan yang pasti lebih daripada orang lain juga, ya. Oke, yang keenam adalah malas berlatih atau mencoba. Nah, ini dia nih yang suka menjadi masalah yang sangat-sangat serius, ya, karena pada saat kalian sudah diajar, kalian sudah di-train, kalian sudah dikasih clue, dikasih cara, tapi kalian tidak mau coba. Saya tidak tahu mau menunggu sampai kapan, ya. Apa mau nunggu sampai uh, apa namanya sampai mungkin tahun depan, atau mungkin 2 tahun lagi, atau biasanya orang yang menunggu seperti ini suka mikirnya bahwa tunggu sampai sempurna. Ya, tunggu sampai saya bisa banget. Tunggu sampai saya siap banget. Tetapi sebenarnya ya kamu tidak akan pernah sempurna atau lebih baik ya kalau tidak berlatih atau mencoba. Satu-satunya yang bisa bikin kalian ahli adalah melakukan. Nggak ada cara lain. Pada saat Anda ketemu masalah, kalian selesaikan. Itulah namanya kamu naik kelas, seperti ujian. Nah, sama seperti saya ambil contoh, eh, kalau pada saat kalian belajar mengemudi mobil ya, teorinya ya, itu mobil manual, yaitu kamu sebelum masuk gigi 1, kamu injek dulu koplingnya. Habis itu kamu lepas koplingnya pelan-pelan, kamu tambah gasnya. Nanti mobilnya jalan. Nah, dengan demikian, apakah kamu langsung bisa jadi pembalap? Sudah tentu tidak.
pasti kamu mesti mulai dulu. Pertama mungkin mesinnya mati karena kopling kecepatan dilepas, atau mungkin terlalu cepat dilepas loncat mobilnya dan seterusnya. Jadi kalian berlatih. Setelah jalan kalian mesti menguasai kemudinya, ya, sehingga kamu sudah menguasai baru kalian bisa menjadi seorang pembalap. Tidak mungkin Anda secara teori kemudian kamu langsung diadu di arena balap. Nah, ini yang kalian harus mengerti dan melawan diri Anda sendiri, ya. Karena ya satu-satunya masalah selalu adalah di kita, ya, karena kita yang membuat batasan-batasan buat diri kita sendiri secara tidak sadar. Nah, kemudian yang ketujuh, malas mendengar dan memperhatikan. Nah, saya bicara seperti ini, saya nggak tahu apakah teman-teman betul-betul memperhatikan, mendengarkan. Yang paling penting adalah mempraktekkan. Kalau jangan cuma dengar, wah ini bagus ya, ini bagus, satu-satu masukan yang bagus. Cuman bagus doang tidak cukup. Harus bagus menjadi menjadi dampak di dalam hidup kamu, itu baru bagus. Jangan seperti kamu nonton film Hollywood, pulang habis nonton film James Bond, ya habis itu kamu memang bagus-bagus, besok juga kamu beberapa hari kamu sudah lupakan film itu. Ini bukan film. Ini adalah pengetahuan yang kamu menjalani sehingga menjadi bagian dari hidup kamu. Ya. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, malas berpikir kreatif. Nah, ini dia yang membuat kita selalu pada saat ketemu kesulitan, kalian begitu cepat mengatakan tidak bisa. Begitu ketemu masalah, kalian begitu cepat mundur. Ketemu masalah, begitu cepat kalian mengatakan tidak mampu, dan seterusnya. Kenapa? Kalian tidak mau berpikir kreatif. Nah, berpikirlah kreatif, ya. Bagaimana caranya untuk mencapai apa yang kamu mau, ya. Jadi di sini diperlukan yang namanya passion, keinginan kamu untuk melakukannya dan untuk mencapai tujuan. Nah, seberapa besar tujuan yang kamu mau capai itu, kamu mau kejar, seberapa besar keinginan kamu itu, ya. Nah, 8 hal supaya kita sukses ini sebenarnya tinggal dibalik. Ya, 8 hal supaya kita sukses gimana? Yaitu rajin belajar, rajin evaluasi, rajin membaca, persiapan dengan baik, peningkatan potensi diri, berlatih mencoba, mendengarkan dan memperhatikan, dan berpikir kreatif. Sebenarnya banyak mungkin lebih dari 8, tapi saya mengupas hanya 8 ini, ya. Karena dengan 8 ini saja kalian sudah mendapatkan satu perubahan, ya. Saya berharap teman-teman di sini benar-benar mencoba untuk berubah, karena memang merubah satu kebiasaan itu tidak gampang, ya. Butuh yang namanya keperjuangan, butuh yang namanya memaksakan diri, ya. Kalau kalian tidak memaksakan diri kalian mengikuti apa enaknya yang sekarang, ya berarti kamu akan mendapat masalah. Apalagi sekarang persaingan semakin ketat, ya. Wabah COVID ini membawa dampak kita bersaing dengan sangat-sangat ketat. Saya berharap teman-teman semua di sini mengerti dan tidak santai, ya. Karena yang santai, yang tidak melakukan apa-apa, nanti akan suffer, akan sulit. Kalian harus berpikir bahwa ini adalah kesempatan kalian di rumah untuk mendisiplinkan diri, belajar, dan seterusnya, ya. Nah, kesimpulannya apa? Daripada 8 hal tadi adalah bukan seberapa banyak, tetapi seberapa efektif waktu yang kamu gunakan. Jadi saya tidak meminta kalian misalkan dari bangun pagi, ya misalkan jam 8, ya, kemudian terus belajar terus sampai malam jam 8, bukan begitu. Tetapi kalian melakukannya dengan disiplin, misalkan 2 jam,
tetapi setiap hari. Ya, setiap hari. Terus menerus. Ya, bukan satu hari 8 jam kamu belajar karena dengar ini, wah semangat. Nah, besok langsung langsung 8 jam. Habis itu besokannya lagi tidak. Satu-satunya motivasi yang paling bagus adalah Anda sendiri. Tidak ada orang yang bisa memotivasi kamu tiap hari. Hari ini kamu mendengar, kamu semangat. Kalau kamu nggak dengar, kamu loyo lagi. Bagaimana kalau bisa menjalankan hidup kalau nggak ada motivasi? Nah, kamu mungkin mendengarkan motivasi dari saya. Saya dengar dari siapa? Ya, saya harus memotivasi diri saya sendiri. Nah, dari dulu saya melatih. Ada yang kita sebut adalah self-talk. Self-talk itu kita berbicara kepada diri kita bahwa kita mampu, kita bisa. Ya, mulai sekarang biasakan untuk mengatakan tidak bisa, mulai membiasakan mengatakan tidak mungkin, biasakan itu. Kenapa mesti selalu mengatakan tidak bisa dan tidak mungkin? Kenapa orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Jangan selalu beralasan misalkan, oh karena kita dulu gaptek. Banyak orang yang sudah umurnya sudah tua juga mereka bisa mengerti kok. Tadi ada di pembicara tadi sore yang saya lihat ada orang sudah kurang lebih tuh mungkin ada kali 75 umurnya tapi masih juga tuh dia bisa menggunakan aplikasi dengan baik. Nah, jadi sebenarnya tidak ada kata tidak bisa. Kalian sendiri yang membatasi diri kalian dengan mengatakan tidak bisa. Coba aja belum. Ya berlatih saja belum. Kenapa bicara tidak bisa? Nah, ini yang akhirnya membuat kalian tidak maju, membuat kalian tetap begitu aja. Ya. Oke, sekian. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. And see you on the top.